Oke, jumpa lagi bersama saya ya, Oki Saputra di channel investasi dan keuangan. Jadi ini saya syuting pagi-pagi ya. Jadi saya syuting di atas kos. Ini kos-kosan ya, alhamdulillah ya. Ya kos-kosan saya sendiri yang sudah pernah saya bilang waktu lalu. Ya ini hasil dari ya gabungan sih ya, dari kerja iya, dari investasi, semuanya ya pernah saya sampaikan lah waktu di video sebelumnya ya. Jadi untuk kali ini kita akan membahas ini untuk review reksadana reksadana mimpi saya di iPodku ya, di aplikasi iPod. Karena sebelumnya itu saya sudah lama ya di Indo Premier atau aplikasi iPod. Jadi kalau untuk video yang reksadana yang sebelumnya itu kan saya membuat konten video di Bibit ya. Sudah saya jelaskan juga waktu itu kenapa saya membuat kontennya di Bibit. Ya itu karena Bibit itu adalah aplikasi yang menurut saya yang lebih cocok untuk pemula. Ya untuk yang profesional pun, untuk yang lama pun juga oke. Tapi saya memilih Bibit untuk ini. Ini tanpa endorse ya. Jadi tidak ada endorse. Saya mengapa harus pindah ke Bibit, itu murni dari saya sendiri ya. Tapi saat ini saya review iPod karena saya kan sudah lama di iPod ya. Jadi akan saya review punya saya yang di iPod. Jadi kita cek dulu ya. Ini akun saya yang di iPod. Kita login dulu. Oke, ini reksadana saya yang di iPod ya. Jadi sebelumnya itu saya sudah membuat di iPod itu adalah tabungan sekolah anak. Jadi ini untuk jangka panjang sebenarnya tabungan saya, daripada saya nabung di bank ya. Di bank itu kan ya uang itu akan tergerus inflasi ya. Di video sebelumnya juga sudah saya jelaskan kenapa saya menabung di reksadana dan kenapa tidak tidak usah dibiarkan di bank. Sudah saya jelaskan terkait inflasi dan lainnya ya. Jadi silakan aja dicek di video sebelumnya. Jadi ini adalah reksadana di tabungan sekolah anak ya. Jadi ini untuk masa depan anak saya ya, sampai nanti jika dia kuliah sudah punya uang. Jadi sekarang umur anak saya kan 6 tahun ya, masih TK. Jadi nanti harapannya jika sudah kuliah ya sudah tidak mikir duitnya lagi gitu loh. Ya kan? Oke, ini tabungan sekolah anak. Jadi di sini ini baru setahun saya rutin 1 juta sebulan ya. Nggak rutin sih, kadang ada juga yang bolong, tapi ya saya rapel gitu kan. Nanti kita lihat lah historinya. Di sini kan 13,99 juta, maksudnya ini 14 juta sebenarnya. 14 juta pas. Di sini 13,999. Jadi ada kurang Rp1 ya waktu itu ya. Kenapa kurang Rp1 juga saya nggak tahu ini kenapa. Jadi ininya persen Portugal ini adalah keuntungannya 2,74% ya. Untuk rupiahnya 384.000 selama saya udah setahun ya. Tapi kan setahun itu kan rutin 1 juta dan ada juga yang bolong, rapel. Nanti kita lihat historinya. Jadi tadi total modal 14 juta, ininya profitnya 384.000. Jadi ini kita lihat, kemudian kita lihat historinya ya. Histori dari reksadananya saya nabungnya. Nah ini historinya. Jadi mulai nabung reksadana ini di 7 November 2022 ya. 7 November 2022 saya tuh selalu di Syukur Invest Syariah Money Market Fund. Ya saya pilih yang syariah aja ya. Ya karena umat muslim jadi pilih yang syariah. Jadi untuk 7 November 2022 itu 1 juta ya, untuk saya masukkan 1 juta. Kemudian Desember, Januari, Februari, Maret, April bolong ya. April bolong, Mei, Juni juga bolong. Nah tapi Juli saya buat 2 kali untuk ganti yang Juni, tapi yang April belum diganti nih, lupa saya. Jadi Juni, Juli, Juli 2 kali untuk ganti Juni. Kemudian Oktober kan kosong nih, Agustus, September,
Oktober. Jadi Oktober langsung saya 3 juta 3 bulan rapel. Kemudian November Desember enggak juga, akhirnya Januari saya rapel 3 juta. Itu jadi total setahun dari November 2022 sampai Januari 2024 ya, kosong sebulan yang enggak saya rapel kan. Nah itu untungnya ya tadi itu 384.000. Jadi ini kita lihat tadi, ini untungnya tadi 384.000. Ya lumayan lah daripada kita di bank kan, nabung di bank ya belum tentu juga bisa dapat segini. Ini bukan bunga ya, jadi hasil reksadana itu ya investasi kita ya. Kalau di bank itu kan bunga, bener bunga. Kalau di sini kan hasil investasi bagi keuntungan ya. Ya kadang kala bisa juga minus. Ya kalau kalian ingin nabung yang untuk jangka panjang yang lebih aman, ya saya lebih menyarankan di reksadana ya. Di video saya yang sebelumnya juga udah saya jelaskan kenapa kita harus pilih reksadana. Ya silakan lihat video saya sebelumnya ya, sudah saya jelaskan di situ kenapa saya harus milih reksadana, kenapa kok tidak di obligasi, kenapa kok tidak di saham ya. Ya sebenarnya itulah paling aman menurut saya ya. Jadi untuk nabung itu daripada saya menabung di bank, lebih baik saya letakkan di reksadana. Oke, sekian ini review reksadana saya di iPod ya, aplikasi iPod. Oh iya, ini namanya tuh udah bener ya. Tuh nama saya ya, Oki Saputra Tanjung ya. Jadi nanti dikiranya kok punya orang lagi kan. Oke, sampai sini dulu. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.